Selamat pagi Dun Sana Rana Minang. Baaka Badun Sana Hariko. Semoga Dun Sana tetap sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya Merlin. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jasad seorang lansia yang hanyut dan hilang di sungai ditemukan sudah meninggal dunia. Mantan anggota DPRD Pariaman 2 periode ditangkap polisi karena setubuhi anak perempuan di bawah umur. Sensasi minum teh telur yang dicampur dengan aneka rasa buah di Payakumbuh. Agusti Hirwanto, lansia yang berusia 63 tahun, warga Kumpulan Pasaman, hilang saat mencari ikan di Sungai Alahan Panjang, Lubuk Kasai, Nagari Kotokaci, Pasaman. Informasi dari keluarganya, korban pergi ke sungai sekitar pukul 7 pagi untuk menjala ikan seorang diri. Namun hingga sore hari, korban tidak kunjung pulang. Pihak keluarga mendatangi lokasi dan hanya menemukan sepeda motor dan baju korban. Kehilangan anggota keluarga ini kemudian dilaporkan ke Basarnas. Tim SAR bersama BPBD Pasaman langsung melakukan pencarian. 3 tim dikerahkan untuk menyusuri kiri dan kanan sungai dengan 2 perahu karet hingga radius 5 km. Jasad korban akhirnya berhasil ditemukan siang harinya, sekitar 300 meter dari lokasi awal dinyatakan hilang. Usai ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Bonjol. Melakukan penyisiran dari LKP sampai ke arah hilir sekitar 5 km. Penyisiran dilakukan dengan beberapa metode, yaitu penyisiran di kiri dan kanan sungai, dan kami juga menggunakan perahu rafting yang dilengkapi dengan aqua egg. Alhamdulillah pada siang tadi sekitar pukul 11.45 korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 300 meter dari lokasi terakhir korban terlihat. Setelah itu korban kami evakuasi ke Puskesmas Bonjol dan diserahkan ke rumah duka. Belum diketahui apa penyebab kematian korban. Jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan dari Pasaman. Seorang warga Sungai Limau, Padang Pariaman, meninggal dunia akibat kebakaran yang menghanguskan rumah orang tuanya yang berada di Korong Padang Karambia. Kebakaran tak menyisakan satu pun barang-barang yang ada di dalam rumah. Kejadian berawal ketika korban bernama Miss Niar ditinggal ibunya mencuci di sungai. Sementara adiknya pergi bekerja. Korban, seorang wanita yang berusia 35 tahun dan mengalami gangguan jiwa, ditinggal di dalam kamar sendirian. Ibunya pergi mencuci di sungai. Sedangkan adik korban pergi bekerja. Tidak ada yang mengetahui peristiwa kebakaran itu terjadi dan apa penyebabnya. Saat sang ibu pulang dari mencuci di sungai, dilihatnya rumah telah menjadi puing-puing dan anaknya pun telah tewas. Rumah yang terbakar ini jauh dari keramaian dan berada di atas bukit. Untuk mencapainya, hanya bisa dengan berjalan kaki melewati jalan setapak. Rumah itu sendiri posisinya agak terpencil dan dikelilingi pepohonan hingga kobaran api tidak terlihat. Ibunya pergi ke sungai, pergi nyuci. Dia tinggal sendiri dalam rumah, di kamar dikunci karena posisinya keadaannya lagi
agak stres. Jadi supaya nggak mengganggu, dikurung di kamar, bukan dipasung. Jadi yang adiknya pergi kerja. Jadi pas pulang dari sungai, ya posisi udah terjadi kebakaran. Polsek Sungai Limau masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pengurus Kelenteng Si Hin Kiong di kawasan Pondok, Padang Selatan telah siap menyambut perayaan Imlek yang jatuh pada hari Rabu. Lampu-lampu lampion telah terpasang di halaman depan kelenteng. Demikian juga patung-patung dan altar atau meja peribadatan untuk berdoa juga telah disiapkan sebaik mungkin. Altar dan arca yang disiapkan tersebut terdiri dari 8 arca dewa-dewi dan 7 altar. Pada setiap altar juga terdapat beberapa patung dewa-dewinya. Salah seorang pengunjung kelenteng yang berasal dari Bengkalis, Riau, sengaja datang ke Padang untuk mengunjungi saudaranya, sekaligus merayakan Imlek di kota ini. Dia berharap tahun baru Cina ini membawa keberuntungan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Ya, agar semua sehat-sehat, ya. Kita doain semua segalanya lancar, baik usaha, baik kondisi badan, semua sehat-sehat selalu, semua umat, ya. Kita doain untuk Kota Padang, ya, aman-aman semua, itu aja kita, ya. Semua lancar, aman semua, ya. Warga keturunan Tionghoa lainnya, khususnya remaja putri, juga sudah berlatih tari-tarian di halaman kelenteng lama. Selain tampil untuk kemeriahan perayaan Imlek, mereka juga akan tampil saat perayaan Cap Gomeh. Yang datang itu biasanya itu kan sirih berganti ya. Kalau untuk biasa Imlek ini itu berkisar sampai 300 sampai bisa-bisa sampai 500 itu kalau dari luar kota. Jadi rangkaian tari-menari yang ada di Kelenteng Lama tadi itu memang kita adakan acara seperti malam tahun baru Imlek ini, itu kalau di Padang ini namanya tahun baru kecil ya. Tahun baru Cina atau Imlek berusia 2576 Kongzili, jatuh pada tanggal 29 Januari besok. Perayaan Imlek akan ditutup dengan tradisi Cap Gomeh yang dilaksanakan 15 hari setelah penanggalan Tahun Baru Imlek atau tepatnya tanggal 7 Februari. Robiha melaporkan dari Padang. Makan ikan bakar merupakan hal yang biasa. Tapi jika ikan itu ditangkap sendiri oleh konsumen dan langsung dibakar oleh rumah makan, tentu lain sensasinya. Itulah yang ditawarkan oleh sebuah rumah makan di Nagari Jambak Selatan, Pasaman Barat. Ikannya berada di aliran sungai yang terletak di belakang rumah makan. Konsumen dipersilakan menangkap sendiri ikan di kolam dengan menggunakan jaring kecil. Atau jika enggan, pemilik rumah makan juga bisa menolong menangkapnya. Jika ikannya telah ada, koki rumah makan akan membersihkannya dan kemudian dibakar dengan bara api. Setelah itu dilumuri dengan bumbu rempah-rempah pilihan atau bumbu kuah kuning. Setelah matang, ikan pun dihidangkan dan bisa langsung disantap. Kalau rasanya enak ya, karena di sini suasananya di tepi aliran sungai dan ikannya juga segar, baru ditangkap langsung dipanggang, dibakar di sini ya. Di rumah makan ini ada 2 jenis ikan yang bisa dikonsumsi, yakni ikan nila dan ikan tonsen. Tergantung selera masing-masing. Dalam sehari, pengelola rumah makan bisa menghabiskan ikan nila hingga 35 kg. Prosesnya ikannya ditangkap dulu, siap ditangkap, dibersihkan, terus siap dibersihkan baru dibakar, siap dibakar baru ikannya itu kan baru semua gitu. Jadi ikannya itu panas-panas baru dihidangkan gitu.
pesanan paling banyak itu ya 35 kiloan lah satu hari. Rumah makan ini menjadi pilihan bagi warga Pasaman Barat. Pasalnya, lokasi yang dekat sungai dan anginnya juga berhembus dengan sepoi-sepoi. Ini dia pemirsa ikan nila yang saya tangkap di kolam tadi. Uniknya pemirsa, di rumah makan ini kita bisa mengambil ikan itu sendiri atau menentukan ukuran besarnya sebagaimana yang mau kita panggang. Untuk rasanya, yuk mari kita makan. Dengan merogoh kocek Rp33.000, pengunjung telah bisa menikmati ikan bakar ukuran 1/4 kilogram, lengkap dengan nasi, sambal, dan aneka sayuran. Ternyata ikan nila yang baru ditangkap mempunyai rasa yang sangat manis, ditambah dengan dibakar dengan bumbu-bumbu pilihan dengan kuah kuning, rasanya menjadi nikmat, ditambah dengan sensasi makan di tepi aliran sungai dengan dipenuhi banyak ikan, makan kita menjadi nikmat dan lezat. Sapat Ulum dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melaporkan.